Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa qama's salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramun, asatidah, para kiai, para bunyai, Bapak Ibu jamaah salat Aisyah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa hingga malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menikmati barakahnya, menikmati indahnya bulan suci, bulan Ramadan. Barangkali ada saudara-saudara kita, ada teman kita, kerabat kita yang kemarin masih bersama-sama kita, tapi malam hari ini sudah tidak bisa lagi menikmati indahnya dan barokahnya bulan Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita dan keturunan kita, termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Syuhada yang dirahmati Allah. Ayat yang saya baca tadi agak panjang sedikit, kira-kira hampir setengah halaman di mushaf yang saya pegang. Tetapi ayat ini bagi saya malam hari ini sangat penting karena kita dalam suasana menjalankan puasa Ramadan, yang mana puasa itu sendiri targetnya atau harapannya adalah menjadikan orang yang berpuasa itu dapat meraih predikat yang namanya takwa. Kemudian kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang lain, ternyata banyak penjelasan tentang orang yang bertakwa.
Salah satu ayat yang saya kutip ini ada di surah Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya tadi sudah saya sampaikan, yang artinya kira-kira kurang lebihnya, tidaklah suatu kebaikan jika kamu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah termasuk kebaikan jika kamu hanya menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Ini banyak tafsiran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang baik itu bukan orang yang tidak berinteraksi kepada orang lain, tidak berinteraksi dengan orang lain, dan tidak pula orang yang baik itu adalah orang yang menghindar dari orang lainnya. Bukan orang yang nongkrong di atas gunung seorang diri, itu orang yang baik. Bukan orang yang hanya berada di dalam satu ruangan tertentu yang di situ tidak tersentuh oleh orang lain. Bukan itu yang dimaksud kebaikan. Tetapi Allah menegaskan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para nabinya. Hadirin jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah, keimanan di poin pertama yang terdiri dari iman kepada Allah, iman pada hari akhirat, malaikat, kitab dan nabinya, ini membawa konsekuensi. Konsekuensinya jelas bahwa orang yang beriman itu tentu perilakunya harus mencerminkan sebagai orang yang yakin dan percaya kepada Allah dan seterusnya. Kenapa iman ini ditegaskan berulang kali di dalam ayat Al-Quran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingat di awal surah Al-Baqarah itu ditegaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang mengaku, ada yang melafalkan, ada yang mengikrarkan, ada yang mengucapkan bahwa dirinya iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhirat. Tetapi di akhir ayat itu Allah menegaskan, wa ma hum bimu'minin. Bukan, mereka bukan orang yang beriman. Nah, maka di sini ditegaskan kriteria orang yang baik itu adalah orang yang beriman. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Yang kedua, kalau poin yang pertama tadi iman dan kepada Allah dan seterusnya itu bersifat sangat personal, sangat pribadi, sangat i'tiqadi, maka yang kedua adalah konsekuensi yang kedua sebagai orang yang baik itu harus bisa berinteraksi kepada orang lain. Dengan cara apa? Salah satunya di ayat ini disebutkan wa atal mala. Dia mampu memberikan hartanya. Harta yang mana? Ala hubbi, harta yang dicintai, harta yang disenangi. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih, kadang-kadang kita menjumpai orang yang berderma, tetapi berdermanya atau menyedekahkan sebagian hartanya itu tidak dari harta yang dicintai. Mungkin bahasa kasarnya
dari harta yang didapatkan dari yang bukan yang halal. Banyak orang yang berprinsip, yang penting saya sudah mengeluarkan, yang penting saya sudah menyedekahkan, yang penting saya sudah menginfakkan. Tetapi Nabi menegaskan sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima pemberian, tidak akan menerima sedekah, tidak akan menerima infak kecuali dari hal-hal yang baik. Ada ayat lain yang lebih tegas menegaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapati satu kebaikan kecuali kamu menginfakkan dari hartamu yang kamu cintai. Dalam sebuah riwayat menyebutkan sahabat ketika mendapati ayat ini berlomba-lomba menyedekahkan hartanya, dan yang paling heroik adalah Abu Darda yang menyedekahkan seluruh kebun kurmanya. Tapi oleh Rasulullah dicegah, jangan sahabat, kamu tidak boleh menyedekahkan keseluruhan hartamu, kamu hanya boleh menyedekahkan sebagian saja, karena ingin meraih lan tanalul birra hatta tunfiqu. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Yang kedua, poin apa yang menjadikan orang itu menjadi yang terbaik adalah wa aqamas shalah wa ataz zakat. Orang yang bisa melaksanakan sholat dan memberikan atau menunaikan zakatnya. Sholat dan zakat di dalam ayat Al-Quran banyak disandingkan. Kalau perintah sholat sekaligus perintah zakat. Ini insya Allah semuanya sudah mafhum, sudah memahaminya. Tetapi penegaskan wa aqamas shalah wa ataz zakah ini mengingatkan bahwa sholat adalah amal yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam kondisi apapun, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang yang Islam, tidak boleh meninggalkan sholat. Maka di dalam fikih disebutkan barang siapa yang tidak sempat sholat karena udzur syar'i, mungkin dalam perjalanan tidak mendapatkan satu tempat ibadah, maka boleh menggabungkan atau yang dikenal dengan jamaah. Kalau sekiranya memungkinkan, maka bisa dikosor. Bagi siapa yang tidak bisa berdiri, maka sholatnya boleh sambil duduk. Bagi yang tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Berbaring tidak bisa, maka dengan isyarat. Isyarat pun kalau tidak bisa, ya sudah dengan cara yang dia mampu. Mungkin isyarat hanya dengan mata, mungkin bisa dengan jari-jarinya, tetapi selama dia sadar, dia selama masih bisa melaksanakan sholat, maka dia harus mengerjakan sholat. Yang keempat, hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, bahwa orang yang baik itu adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bisa memenuhi janjinya ketika dia mengikrarkan atau mengucapkan janji. Hadirin, banyak kita jumpai sekarang orang yang gampang mengobrol janji tetapi tidak melaksanakannya. Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan Allah bahwa janji sampai kapanpun harus ditunaikan, dan ditegaskan bahwa janji adalah hutang, al-wa'du dainun. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, seharusnya ketika ada keluarga kita yang meninggal, ketika ada saudara kita yang meninggal, di kata sambutnya harus disisipkan. Tidak hanya sekedar persoalan adami yang berupa hutang piutang dalam bentuk materi, tetapi sebenarnya harus diungkapkan juga barangkali ada hutang janji dari mayit, maka mohon menghubungi keluarganya atau bisa menghubungi seseorang yang ditunjuk oleh keluarganya. Kenapa? Pentingnya janji. Janji bisa dengan saudaranya, bisa janji dengan orang lain, dan juga termasuk janjinya
dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang tidak ada orang tahu. Tidak ada orang yang mengetahuinya kalau seandainya dia berjanji kepada Allah. Atau dengan bahasa lain, nadarnya, saya kalau sukses di dalam bidang ini, saya akan seperti ini, saya akan menafkahkan ini, saya akan memberikan sebagian kekayaan saya. Dan itu diikrarkan dalam hatinya, yang tahu hanya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang baik adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang sabar dalam kegelimangan atau sabar dalam kesusahan. Hadirin sidang jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang sabar itu sebenarnya ada 4 tingkatannya. Menurut As-Samarkandi, bahwa ada sabar ketika dia dalam terkena musibah. Yang kedua, sabar ketika dia dalam kesenangan. Yang ketiga, sabar ketika dia taat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Inilah sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Di akhir ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, Allah menegaskan, ulaikal ladzina shadaku. Itulah orang yang benar. Itulah atau mereka adalah orang-orang yang lurus. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Dan dikunci di akhir ayat ini, wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang yang baik menurut ayat ini adalah termasuk juga diklaim ayat ini sebagai orang yang bertakwa. Maka hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, kita bisa mengukur apakah puasa kita mengantarkan perilaku yang disebutkan di dalam ayat ini atau tidak. Kalau puasa kita sukses, kalau puasa kita berhasil, tentu kriteria orang-orang yang bertakwa menurut ayat ini insya Allah bisa kita penuhi. Kita akan memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memperkokoh iman kita kepada hari akhir. Tentu saya sudah disampaikan di awal tadi, konsekuensi keimanan kita itu panjang, luas, hadirin yang dirahmati Allah. Kita tidak bisa hanya sekedar melafalkan saya iman kepada Allah, saya iman kepada hari akhir. Kalau kita yakin dan kita mampu melaksanakan konsekuensi dengan keimanan kita, insya Allah perilaku kita akan terjaga, perilaku kita akan ada guidance-nya menurut Allah dan Rasul-Nya. Hadirin, mungkin singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, terutama bagi saya dan mudah-mudahan bagi hadirin sekalian. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.